Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Dalam satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lis-shaimi farhatani," bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, akan mendapatkan dua kesenangan, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ya. Farhatun inda fitrihi, yang pertama senang, gembira ketika datang waktu berbuka puasa. Kalau dulu sebelum Ramadan, Bapak Ibu, jarang orang yang peduli berapa menit lagi datang waktu maghrib. Yang disimak udah terdengar azan. Tapi ketika di bulan Ramadan, yang muda menanti datangnya waktu maghrib, yang anak-anak menanti datangnya waktu maghrib, yang tua dewasa juga menanti datangnya waktu maghrib. Ketika waktu maghrib datang, semua kalangan itu merasa berbahagia. Meskipun ternyata ada beda level. Kalau putra-putri kita, anak cucu kita yang masih kecil, itu biasanya ketika azan maghrib dikumandangkan senang, bahagia, gembira. Karena apa? Karena hal yang terlarang dari mulai terbit fajar sampai datang waktu maghrib itu diperbolehkan kembali. Sebelumnya makan terlarang, ketika azan diperbolehkan. Sebelumnya minum terlarang, ketika azan diperbolehkan. Ya, ini kalau putra putri kita, anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, farhatun inda fitrihi, gembira ketika datang waktu maghrib. Untuk level kita, ma'asyiral muslimin, itu bukan karena persoalan-persoalan biologis yang sebelumnya terlarang sekarang diperbolehkan. Bukan karena itu harusnya. Sebab kalau umpamanya kita gembiranya karena persoalan biologis, jangan-jangan gak ada beda kita dengan putra-putri, cucu-cucu kita yang masih usia anak-anak. Apa yang membuat kita bahagia ketika datang azan waktu maghrib? Kita bahagia, kita gembira karena di hari tersebut kita sudah bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa berpuasa yang diwajibkan oleh Allah. Ini ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu akan merasa gembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Nanti di akhirat kita akan diperjumpakan dengan Allah. Ketika kita akan diperjumpakan dengan Allah, selaku orang yang rajin berpuasa, selaku orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kita akan merasa happy, senang, gembira mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya, ma'asyiral muslimin? Sebab kita merasa gembira akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Karena kalau di dunia itu ada banyak keterbatasan, ada banyak kekurangan dari kita, sehingga kita tidak memungkinkan untuk secara leluasa merasakan
perjumpaan kehadiran dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab ma'asyiral muslimin, orang yang berpuasa nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan 4 perkara, 4 hal. Yang pertama, al-fawzul azim. Orang yang berpuasa nanti di akhirat akan mendapatkan al-ajrul azim, pahala yang sangat besar. Kalau umpamanya di dunia kita berbuat satu kebaikan, maka balasan dari Allah minimal man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kita sholat berjamaah dibalas oleh Allah 25, ada juga keterangan 27 derajat. Kalau kita berinfak sedekah, maka akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Namun ketika terkait dengan puasa, ma'asyiral muslimin, satu keterangan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis qudsi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibih. Firman Allah menyatakan bahwa setiap amal perbuatan manusia akan dikembalikan kepada dirinya kecuali puasa. Orang yang berpuasa itu akan betul-betul bernilai manakala motivasinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kata Allah, wa ana ajibih, aku yang akan membalasnya. Ketika Allah menyatakan aku yang akan membalasnya, tidak menyebutkan berapa kali lipat yang akan dibalaskan oleh Allah, tidak. Apa sebabnya? Sebab pahala reward yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa melampaui hitungan-hitungan normatif 10, 25, 27, bahkan lebih daripada 700 kali lipat. Makanya orang yang melaksanakan ibadah puasa terutama nanti di akhirat akan merasa happy. Karena apa? Al-ajrul azim, pahala yang besar dari Allah sudah menanti yang bersangkutan. Ini ma'asyiral muslimin yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa itu yang kedua di akhirat nanti akan memperoleh al-bu'du anin nar, dijauhkan dari panasnya api neraka. Api neraka itu dahsyat luar biasa, ma'asyiral muslimin. Jarak yang segitu jauh juga akan terasa. Makanya dalam satu keterangan yang bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari baginda Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman." Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah puasanya, ba'adahullahu bidzalikal yaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan yang bersangkutan dengan sebab puasanya satu hari tadi karena Allah, dijauhkan dari panas api neraka sejauh jarak 70 parit sab'ina kharifan, di mana diceritakan oleh para ulama bahwa jarak antara satu parit ke parit yang lainnya itu kalau ditempuh perjalanan akan mencapai ratusan tahun lamanya. Ini yang kedua, ma'asyiral muslim, dijauhkan dari panasnya api neraka. Makanya kemudian kita sering mendengar asyamu junnatun, puasa itu benteng, puasa itu perisai, puasa itu yang akan melindungi diri kita dari panasnya api neraka.
itu maknanya dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Karena itu pesan dari baginda Rasul, la tuhriqha, jangan engkau bocori, jangan engkau lobangi benteng yang akan melindungi dirimu dari panasnya api neraka, bil kidbi wan namimah, dengan berbohong, berdusta, berkata tidak benar, dan dengan mengadu domba. Makanya banyak dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, yang bersangkutan hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena pahala reward secara ruhani tidak diperoleh oleh yang bersangkutan, lantaran dirinya itu banyak melakukan aktivitas yang akan menghilangkan pahala dari puasa yang dikerjakan oleh yang bersangkutan. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, ya, orang yang berpuasa di akhirat akan gembira. Kenapa? Yang bersangkutan akan memperoleh al-fauzu bil akhirah wad-duhulu bil jannah. Di akhirat yang bersangkutan akan mendapatkan privilege dari Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Karena Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama, sewaktu kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usai kiamat yang sangat dahsyat terjadi, ada yaumal ba'si, hari kebangkitan. Masing-masing dari kita itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Yang bersangkutan kita semuanya menunggu datangnya vonis dari Allah. Akan dimasukkan ke dalam surga kah? Akan dimasukkan ke dalam neraka kah? Semua orang menunggu di alam mahsyar. Lama sekali waktu menunggunya. Tiba-tiba ketika waktu menunggu itu terdengar suara yang keras yang disampaikan oleh para malaikat, sebagaimana dalam keterangan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi babun, nanti di akhirat orang yang berpuasa itu disiapkan pintu gerbang masuk surga secara spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya pintu gate Ar-Rayyan. Ketika pintu itu dibuka, maka malaikat akan berteriak dengan lantang, ainas shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, mana orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa Ramadan dan lain sebagainya. Ketika orang-orang muslim mengangkat tangan, saya yang berpuasa, saya yang berpuasa, maka semua yang rajin berpuasa, semua yang mengerjakan baik ibadah puasa di bulan Ramadan, dipersilahkan oleh Allah, oleh para malaikat untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika semuanya sudah masuk, maka gate pintu Ar-Rayyan itu akan ditutup selamanya. Ini ma'asyiral muslimin, yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang berpuasa itu akan merasa bahagia di akhirat nanti. Apa sebabnya? Nailus syafa'ah. Orang di akhirat itu nanti yang berpuasa di bulan Ramadan, yang berpuasa waktu hidupnya di dunia, akan mendapatkan syafaat. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, Al-Quran dan puasa akan memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Quran, akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faqalas siyam. Nanti di akhirat puasa akan berkata,
berteriak memohon kehadirat Allah, ayya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama was-sahawat bin nahar. Ya Allah, sewaktu orang ini hidup di dunia, saya puasa melarang yang bersangkutan untuk makan, untuk minum, untuk berhubungan dengan pasangannya di waktu siang hari. Fasafi'ni fih, maka ya Allah, mohon, kata puasa itu, tolong berikan izin agar saya bisa memberikan syafaat kepada yang bersangkutan di akhirat ini. Demikian juga Al-Quran yang kita baca akan berteriak dengan lantang, ya Allah, fasafi'ni fih, ya Allah, tolong berikan izin kepada saya untuk memberikan syafaat kepada yang bersangkutan. Karena waktu di dunia yang bersangkutan itu begadang, yang bersangkutan itu baca Quran, yang bersangkutan itu tidak tidur karena membaca saya, ya Allah, maka tolong izinkan saya memberikan syafaat kepada yang bersangkutan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para bapak ibu jamaah hadirin hadirat yang berbahagia, beruntung kita semuanya terkategori sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memaksimalisasi datangnya bulan Ramadan ini. Sehingga mumpung baru sepertiga bulan, mudah-mudahan kita akan lebih getol lagi, lebih giat lagi, lebih bisa lagi memaknai hadirnya Ramadan, sehingga Ramadan itu betul-betul akan menjadi instrumen yang paling dahsyat untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.